Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, yang saya saksikan pada zaman sekarang ini, fenomena orang yang memiliki mobil, orang yang bisa membeli mobil itu kebanyakan orang yang ekonominya pas-pasan. Kenapa begitu? Ya karena memang mereka itu mendahulukan gengsinya, ingin dilihat orang itu wah, mendahulukan keinginannya, bukan mendahulukan kebutuhannya. Jadi seperti itu teman, fenomena orang kaya zaman sekarang itu seperti itu. Makanya saya menganggap orang kaya di zaman sekarang, tapi tidak semua orang yang kaya seperti itu. Kalau orang kaya yang memang uangnya lebih-lebih, uangnya banyak, beli mobil hanya seperempat dari penghasilannya, itu namanya orang kaya, benar-benar dia kaya. Karena begini, kalau kita sudah bisa membeli mobil, kita sanggup membeli mobil, juga harus sanggup membayar pajaknya. Kalau beli mobilnya cash, ya istilahnya cash ataupun second, langsung bayar tempat lunas, ya kita harus siap apa? Siap servisannya itu pasti mahal. Servisnya mobil itu pasti mahal, terus perawatannya mobil itu pasti mahal, dan kita harus juga siap setiap tahunnya itu mobil terasa loh teman-teman, terasa ada yang 3 juta, 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Jadi kalau ekonomi pas-pasan satu tahun kena pajak kendaraan bermotor 5 juta, ya sangat terasa banget teman-teman. Jadi fenomena zaman sekarang itu orang-orang itu sukanya seperti itu, mendahulukan gengsinya, mendahulukan keinginannya beli mobil agar dilihat tetangga itu wah, kerja begitu lamanya bisa nyentel mobil, kan seperti itu gitu. Biasanya orang-orang kan seperti itu kata-katanya, nyentel mobil, wah ada rupanya penghasilannya banyak, ada rupanya mobil. Beli mobil mendahulukan keinginannya karena ingin liburan sama keluarga biar tidak kepanasan, kehujanan, alasannya seperti itu. Tapi dia nggak mikir perekonomiannya, masih belum stabil. Meskipun stabil, ada yang perekonomiannya memang stabil, tapi dia itu istilahnya itu semua harus bekerja itu teman-teman. Maksudnya begini, ada salah satu keluarga, ini memang bukan cerita lagi ya, memang ada fenomena seperti ini di lingkungan saya. Ini ada satu keluarga, dia itu memiliki anak 2 ya, suami istri yang memiliki anak 2. Lah anaknya ini sudah bekerja semua tuh, pengen membeli mobil. Nah, mobilnya ini ya nggak baru sih, cuman second ya, bekas, tapi bekasnya masih bagus gitu, jadi masih lumayan lah. Nah mereka itu 4 orang ini dalam satu keluarga ini, 2 orang bapak ibunya ya, sama 2 orang anaknya ini sama-sama masih bekerja. Jadi bapaknya juga bekerja, ibunya bekerja, anak dan 2 anaknya ini juga bekerja. Nah kerjaannya ini juga sama-sama ikut orang di suatu perusahaan, namanya itu ikut orang suatu perusahaan. Mereka ini bersatu, istilahnya bersatu itu menabung jadi satu, ingin membeli mobil. Ketika dia sudah bisa membeli mobil, mereka sepakat untuk bayar pajaknya setiap tahun segini, servisnya setiap tahun ataupun setiap berapa bulan sekali itu segini. Jadi mereka planning. Dan ada tuntutan dalam satu keluarga tersebut. Tuntutannya apa? Jangan sampai nggak bekerja. Kalau salah satu orang nggak bekerja, pasti akan begini, ekonominya akan rusak, akan istilahnya itu murat marit. Bahasa Jawanya itu murat marit istilahnya seperti itulah, berantakan lah, perekonomiannya akan berantakan karena ada tuntutan setiap tahun itu bayar pajak mobil dan setiap berapa bulan sekali itu servis mobilnya. Nah ini ekonomi kan pas-pasan, jadi istilahnya
di zaman sekarang, fenomena zaman sekarang itu teman-teman, kebanyakan orang yang memiliki mobil atau beli rumah, ya katakanlah seperti itu, beli rumah, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, tapi nyatanya mereka itu masih perkasa, masih apa istilahnya, rekoso, sengsara, susah sekali cari buat makan aja susah, padahal dia punya mobil. Ini banyak sekali yang terjadi di era sekarang, di zaman sekarang, teman-teman. Kesalahan orang itu ya ini, mendahulukan keinginannya daripada kebutuhannya, mendahulukan inginnya, tapi nggak mendahulukan aku butuh apa ya, yang seharusnya aku ini yang membutuhkan apa ya setiap harinya. Itu yang tidak dipikirkan, teman-teman, mendahulukan gengsi. Jadi jangan sampai seperti itu, teman-teman. Yang penting ya, di zaman sekarang itu carilah aset, istilahnya carilah aset dulu, kumpulkanlah aset yang banyak. Itu bukan kita harus membuat usaha dengan banyak cabang, enggak. Aset itu bukan suatu usaha saja, bukan suatu bisnis saja, atau bukan suatu usaha saja. Jadi aset itu yang dinamakan aset, ya carilah aset sebanyak mungkin itu, kumpulkan aset sebanyak mungkin itu, istilahnya kita kumpulkan penghasilan kita sebanyak mungkin. Jadi sumber penghasilan kita itu kalau semakin banyak, akan semakin mudah kita memenuhi suatu kebutuhan atau mewujudkan suatu keinginan kita. Yang penting aset dulu, teman-teman. Jangan berpikir yang lain dulu, jangan berpikir keinginan kalian dulu. Sabar. Pasti kalau kita ada niat dan sungguh-sungguh, ada jalan, tenang aja. Jadi begitu, teman-teman. Ini pesan saya, teman-teman, ya, pesan saya. Jadi kalau kalian perekonomiannya, kebutuhannya masih istilahnya ngepres, pas-pasan, jangan ditabrak. Jangan nuruti gengsi. Nanti mencelakakan kalian sendiri, mensengsarakan kalian sendiri. Emang kalian suka punya mobil, tapi kerja masih, katakanlah kerja masih apa ya, susah. Istilahnya susah itu kalian sebenarnya capek, nggak ingin kerja. Punya mobil tapi capek bekerja, buat apa? Badan nggak sehat. Punya mobil, punya rumah, tapi badan kurang sehat karena kesehariannya itu bekerja banting tulang. Demi apa? Ya ini, demi cicilan mobil, atau demi pajak mobil, demi perawatan mobil dan sebagainya. Percuma kan? Nah, jadi itu saran saya, teman-teman. Kalian jangan mendahulukan gengsi, tenang aja, sabar, pelan-pelan tapi pasti. Kumpulkan aset kalian dulu, kumpulkan penghasilan kalian dulu sebanyak mungkin. Bukan ditabung loh ya istilahnya, dikumpulkan sumber penghasilan dulu. Kalau kalian memang bukan seorang pebisnis atau pengusaha, ya setidaknya kalian kan ingin kerjanya ikut orang, ya nggak apa-apa. Kalian harus punya target dulu ketika kalian ini memang benar-benar seorang karyawan sejati, misalnya seperti itu ya. Paginya kalian ikut paginya mungkin kalian itu kerja di sebuah kayak perusahaan yang pulangnya misal jam 1, jam 2, ataupun jam 3 ya misalnya. Tetapi setelah jam 3 kalian itu bisa istirahat dulu di rumah. Malamnya ada proyek lagi. Proyeknya apa ya, mungkin kalian dapat penghasilan yang lebih dari itu, tapi bisa santai, nggak sampai mensengsarakan badan. Ini cuman gambaran saya sebagai kalian yang maunya tetap menjadi seorang karyawan, ya. Tapi sebenarnya saya di sini itu hanya mengajarkan kalian menjadi seorang pengusaha loh, teman-teman. Jadi kalau saya menyarankan penuh ya, jangan jadi karyawan, jangan kerja ikut orang. Kalau kalian ingin mempunyai rumah, ingin mempunyai mobil, ya jadilah pengusaha meskipun kecil. Jadilah pengusaha meskipun kecil-kecilan. Jadilah pedagang yang punya banyak cabang, itu yang pasti.
Ya udah teman-teman, bisa kalian cermati, bisa kalian terapkan, dipahami dulu apa kata-kata saya ini, diresapi dulu dalam hati, benar apa enggak apa yang saya omongkan ini. Baik, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.